Faslun yunbasul mayyitu li arba'i hisalin. Kuburan boleh digali, boleh dibongkar, boleh diambil mayit karena 4 penyebabnya. Ya, 4 penyebab mayit boleh diambil padahal udah dikubur nih. Pertama, lil ghusli iza lam yataghayyar, untuk dimandikan apabila tidak berbau. Ini keluarganya atau amilnya lupa, belum dimandiin. Udah disolatin, udah dikuburin, belum dimandiin. Ya Allah. Maka boleh tuh diambil mayatnya selama belum berbau. Tapi kalau udah bau mah udah nggak usah. Digali lagi, diambil mayatnya, dimandiin. Nah kalau yang sekarang tuh namanya tuh apa? Otopsi ya. Nah di otopsi itu kan udah selesai tuh dikuburin, kan digali kan. Nah itu harus dimandiin lagi. Mandiin, ngapain, nyolatin, dan dikuburin. Jadi 4 kewajiban harus dilaksanakan kembali tuh. Karena dia menggali mayat yang ada di kuburan. Yang kedua, penyebab mayit boleh digali, boleh diambil. Boleh taujihi ilal kiblah, dihadapkan ke kiblat. Kenapa? Karena mayitnya itu salah kiblatnya. Ya, salah kiblatnya karena mungkin tukang gali kuburnya, ya, wajahnya itu belum dihadapkan ke kiblat. Dibongkar lagi, dipindahin supaya wajahnya dihadapkan ke kiblat. Itu penyebab bolehnya jenazah diambil, digali lagi. Penyebab yang ketiga, walil mali ijadu pina mau, karena ada harta apabila dikubur mayit bersama harta itu. Misalnya ada cincinnya, emas, berlian, ada kalungnya, ada handphone masih ditaruh di mana? Ditaruh di kain kafannya. Karena saking senangnya dia pernah berwasiat, tolong nanti kalau saya mati handphonenya dimasukin di kain kafan. Astagfirullah. Main handphone supaya nanti dia main game online dikubur bersama malaikat munkar dan nakir. Allahu Akbar. Ada aja. Misal ya. Misal bikin story. Ya Allah ya. Misalnya tuh ya. Kalau itu terjadi boleh digali. Boleh digali. Karena ada harta yang berharga, emas, berlian atau apapun lah yang bermanfaat untuk ahli warisnya. Jangan sampai menyusahkan mayit karena ada harta yang terpendam. Beda dengan orang Konghucu itu ya, kuburan kan besar-besar. Kenapa bisa besar-besar? Karena semua barang-barang yang dia miliki yang berharga, yang jadi taruh di situ. Ada TV, ada motor, ada mobil bahkan. Pernah ngeliat ke kuburan Cina? Tuh di daerah Gunung Sindur, kuburannya besar-besar, tinggi. Nah itu kan bukan hanya orangnya kan, petinya udah besar, lalu diisi barang-barang yang dia miliki. Makanya ada maling spesialis kuburan, karena dia tahu di situ banyak barang berharga. Ada tuh. Nauzubillah. Tuh ya, penyebab ketiga mayit boleh dibongkar, digali. Penyebab yang keempat, ijadu pina janinuha wa amkanat hayatu, apabila dikubur janin bersama ibunya, wa amkanat hayatu, dan dimungkinkan jadi itu masih hidup. Misalnya yang meninggal itu ibu hamil meninggal dunia, ada janin, ada bayi yang ada di dalam perut ibunya. Ya, lalu ada yang mimpi keluarganya bahwa mayitnya itu masih hidup. Cepat-cepat digali, lalu diambil, dioperasi gitu ya, dibelah, sesar lah, kita kira sesar, diambil ya bayinya itu yang masih hidup. Kalau dimungkinkan masih hidup, ya indikasi kuat bayi ini masih hidup. Ya lebih baik memang ketika dimandikan tuh, bayi wanita hamil meninggal dunia, tanya ke dokter, tanya ke suaminya, ini berapa bulan nih? Masih hidup nggak? Udah 7 bulan kan? Nah, kata dokter masih hidup nih, cepet-cepet dioperasi, diambil, diselamatkan bayi. Kalau selamat berarti kan masih ada orang yang hidup, ya. Itu boleh dibongkar. Yang udah dikubur pun boleh dibongkar itu kuburan, diambil janin yang ada di perut ibunya. Ya, kesimpulannya pasal ini tentang
kebolehan menggali kuburan dengan 4 penyebab. Pertama, untuk dimandikan, karena mungkin lupa dimandikan atau bagaimana, apabila tidak berbau. Kedua, untuk dihadapkan ke kiblat pipinya, karena waktu dikubur tukang gali kubur lupa. Ketiga, untuk mengambil harta yang bersama mayitnya itu. Keempat, apabila yang meninggal wanita hamil, lalu ada janin di dalam perut ibunya dan dimungkinkan masih hidup. Kalau sudah mati nggak usah. Dimungkinkan masih hidup, maka digali, diambil mayitnya, dioperasi, dibelah, diambil bayinya itu dan ternyata masih hidup, maka itu dibolehkan. Inilah 4 penyebab tentang boleh digali, diambil mayit karena sesuatu hal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa